Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Inkarnatania. Hari ini saya akan membuat tugas yang diberi oleh guru saya untuk mereview salah satu buku. Dan hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Susu. Buku ini ditulis oleh penulis yang karyanya terkenal banget. Ya, Terelie. Buku ini diterbitkan di PT Sabaktit Nusantara, Jawa Barat, Depok. Fun fact, nama Terelie bukanlah nama asli dari sang penulis novel Susuk ini, melainkan itu adalah nama penanya yang selalu dicantumkan dalam setiap karyanya. Nama Terelie sendiri berasal dari bahasa India yang memiliki arti untukmu. Buku ini dicetak oleh percetakan PT Gramedia Bandung. Cover novel Susuk ini kini diperbarui menjadi lebih menarik, dan ini adalah buku novel sebelum covernya diubah. Terelie juga mempunyai buku seri, yaitu buku Bumi Series. Berbeda dengan buku ini karena buku ini tidak berseris. Alasan saya memilih buku ini adalah karena saya tertarik saat melihat karyanya di toko buku dan mengambil buku ini untuk melihat dan membaca sinopsis dari bukunya. Dan alasan saya untuk mereview buku ini karena buku ini adalah buku yang seru, unik, dan ada plot twist-nya. Jadi, saya ingin membagi cerita dari buku ini kepada kalian. Jadi, sinopsis dari buku yang saya dapati dari novel Susuk ini menceritakan tentang keluarga gadis yang terdiri atas 5 orang, yaitu ayah, ibu, gadis, Bagus, dan Ragil. Dikisahkan, gadis dan keluarganya pindah rumah yang ada di kota, pindah ke rumah besar yang ada di lereng bukit, daerah perkampungan. Warga gadis memilih untuk pindah rumah karena sebuah kejadian di rumah lamanya yang cukup membuat mereka terpukul. Sang adik Ragil terjatuh dari teras lantai 2 dan kejadian itu membuat tragis. Ayah dan ibu gadis yang memiliki kesibukan kini selalu menyempatkan waktunya untuk ketiga anaknya. Namun kejadian-kejadian aneh menimpa keluarganya, mulai dari hilangnya Bagus hingga sosok bocah misterius. Pokoknya di cerita ini tuh ada seorang anak perempuan yang bernama Gadis, berusia 12 tahun, buat diary untuk menceritakan kesehariannya. Terus gadis ini mempunyai orang tua yang sibuk, yang membuat gadis ini jadi anak yang mandiri. Dia tuh anak sulung, terus dia mempunyai 2 adik, yaitu Bagus dan Ragil. Dan hampir setiap harinya dia menjaga kedua adiknya. Sampai suatu ketika sebuah kejadian, yaitu Ragil, anak ketiga, jatuh dari lantai 2. Dia langsung benar-benar meluncur deras. Terus pas orang tuanya sadar, langsung teriak histeris. Bibinya yang menangkap si Ragil ini menggunakan keranjang. Hal itu yang membuat orang tua gadis ini memutuskan untuk tidak bekerja dan memilih untuk berpindah rumah. Kejadian di rumah baru awalnya tuh baik-baik aja. Ternyata banyak kejadian janggal seperti suara tetesan air misterius dari atas plafon kamar gadis yang sebenarnya di luar tuh gak hujan atau gimana. Terus kayak sosok anak kecil yang ada di rumahnya, anak kecil juga tapi bedanya di pohon beringin dekat rumahnya. Dan beberapa hari kemudian Bagus menghilang dan mereka tuh kayak keluarga gadis, teman-temannya gadis, bahkan warga setempat tuh mencari. Dan sebetulnya warga setempat juga udah mencurigakan bahwa si Bagus ini tuh diculik sama hantu Belanda yang namanya tuh Jongen. Hantu itu tuh dulu meninggal di tempat rumah si gadis yang sekarang ini. Beberapa hari kemudian, malam harinya gadis menemukan adiknya di lantai 2 kamarnya. Hal yang pertama Bagus ucapkan, jangan bilang sama ayah dan ibu kalau ada Bagus di sini. Si gadis tuh bingung karena dia emang mau bilang ke ayah ibunya kalau ada Bagus di sini gitu. Bagus bilang lagi, mereka bukan orang tua kita. Kayak gitu. Pokoknya berusaha untuk mempercayai si kakaknya ini gitu. Semenjak saat itu, pokoknya Bagus tuh gak mau ketemu sama orang tuanya semenjak dia ngomong kayak gitu. Dan beberapa hari kemudian, orang tuanya tuh manggil dokter psikiater datang untuk memeriksa Bagus. Singkat dari buku ini, di ayah, ibu, dan Ragil sudah meninggal sebelum mereka pindah ke rumah baru. Jadi yang bersama mereka selama ini adalah android yang diciptakan oleh Bagus.
Jadi hikmah yang bisa kita dapati adalah kita dapat belajar bahwa setiap anak mau bagaimanapun keadaannya, meskipun ia mandiri, anak tetap membutuhkan kehadiran orang tua dalam kehidupannya. Terima kasih.